VTuber, lagi-lagi dan lagi. Banyak bentuk, banyak debut, dan juga banyak variasi konten yang disajikan. Bahkan terkadang, nampaknya para VTuber juga tidak segan-segan terhadap apa yang mereka lakukan di stream. Yang mungkin tadinya VTuber lekat dengan kemisteriusan mereka, dan juga sebuah idol virtual, karena marak dan tren VTuber yang menjamur, maka muncul pula para VTuber independen yang tidak terikat dengan aturan yang lekat dari sebuah perusahaan. Dan ternyata, talenta yang dimiliki pun semakin beragam. Sehingga fokus VTuber pun mulai bergeser yang tadinya bermusik, kini pun mulai berbagai macam. Dan salah satu contoh pasar VTuber yang ramai pada saat ini adalah bermain game. Ya, selain membuat para VTuber lupa betapa serunya waktu streaming, bermain game juga merupakan hobi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak dapat kita pungkiri lagi. Dan strategi mengambil pasar VTuber gaming nampaknya berhasil. Dan kini, bahkan para VTuber yang baru debut pun langsung memutuskan untuk berkecimpung fokus stream di dunia gaming. Anjing! Tapi, tidak jarang juga para VTuber yang melakukan live stream hanya sekedar berbincang-bincang dengan para fansnya. Yang menambah genre baru di dunia VTuber yaitu adalah VTuber free talk. Dan terkadang beberapa VTuber pun juga mulai menampilkan sosok asli mereka demi menambah tontonan dikala berbincang-bincang sehingga membuat para penonton mengetahui apa yang tidak bisa live 2D mereka lakukan. Ya, mungkin walau secara tidak utuh seperti tangan dan pundak ke bawah, para VTuber ini pun mulai mencoba formula yang sebenarnya bisa dibilang tidak baru di dunia VTuber ini. Ya, mereka mulai mencoba menampilkan aset asli mereka. Hal ini bisa dibilang tidak baru karena sebenarnya sudah terjadi dan sudah ada sebelumnya. Seperti salah satu contohnya adalah Kason, seorang VTuber dari Jepang yang menuai banyak sorotan di kalangan komunitas para VTuber. Ya, memang sebenarnya banyak pro dan kontra mengenai para VTuber yang menunjukkan bagian tubuh asli mereka. Yang banyak mulai menanyakan juga, esensi dari kata VTuber sendiri itu apa sebenarnya jika para VTuber mulai menunjukkan bentuk tubuh asli mereka. Walau sebenarnya juga tidak ada peraturan tertulis dan wajib yang harus dipenuhi oleh para VTuber selain memiliki karakter virtual. Jadi jika mereka memang masih menggunakan dan memiliki karakter virtual, tetapi juga menunjukkan setengah tubuh asli mereka, itu pun masih bisa dibilang VTuber. Berbeda dengan kasus para streamer Twitch yang mengabuse hashtag VTuber tanpa menggunakan atau memiliki karakter virtual sama sekali. Di sisi lain juga, sebenarnya menunjukkan tubuh atau wajah asli para VTuber juga sudah ada sebutannya, yaitu hybrid VTuber. Sehingga para VTuber dengan bebasnya menggunakan maupun tidak menggunakan karakter virtual mereka sesuka hati. Lalu, apakah langkah yang mereka ambil ini salah atau malah tepat? Well, menurutku ini toh merupakan hak mereka yang memiliki badan dan juga karakter VTubernya masing-masing. Sehingga menurutku sah-sah saja jika mereka memang mau menunjukkan tubuh asli mereka dan tentunya dengan penuh tanggung jawab. Karena itu merupakan konten dan juga channel mereka. Sehingga kita juga tidak dapat membatasi para VTuber yang semakin banyak dan juga marak ini. Juga alasan dibalik menunjukkan setengah badan ini, nampaknya aku rasa adalah untuk menunjukkan body language. Sehingga kalian dapat lebih bisa menangkap bagaimana bahasa tubuh dari seorang VTuber ketika mereka berkonten atau mengekspresikan apa yang mereka lakukan. Mungkin juga dibalik alasan menunjukkan badan ini adalah 3D karakter versi low budget. Karena seperti yang kita tahu, 3D karakter masihlah sangat mahal dan juga mengkomis live 2D sangat banyak menggunakan emote, bahasa tubuh, itu sangatlah mahal dan tidak efisien. Sehingga mungkin saja menunjukkan setengah badan asli VTuber merupakan cara termudah untuk menunjukkan bagaimana para VTuber mengekspresikan diri mereka dengan bahasa tubuh mereka yang tidak dapat dilakukan dengan live 2D yang mereka miliki. Tentu benar adanya para live 2D yang bisa men-tracking badan seperti tangan dan juga lidah. Tetapi itu juga masih menggunakan uang, sehingga masih mahal bagi para VTuber-VTuber lainnya. Nah, jika kita memang tidak menyukai para VTuber hybrid ini pun, kita juga memiliki hak untuk tidak menonton mereka. Tentu saja, hal ini pasti cepat atau lambat akan terjadi, karena memang akan ada orang yang akan mengambil pasar yang belum ada ataupun belum banyak pesaingnya. Nah, menunjukkan badan atau wajah asli para VTuber pun masih bisa dibilang pro dan kontra. Karena budaya VTuber yang sebelumnya lekat dengan kemisteriusan dan dapat disebut doxing jika mengetahui para sosok pengisi VTuber itu di belakang, kini karena munculnya VTuber hybrid mulai membalik keadaan, di mana para sosok pengisi VTuber mulai menunjukkan dirinya terlebih dahulu secara perlahan, dalam artian
walau hanya tangan. Sehingga aku rasa inilah yang membuat para penonton bingung. Apakah mereka boleh melihat dan mengetahui sosok para asli VTuber ini? Tapi harap diingat juga bahwa mereka yang mengizinkan kalian melihat sosok asli pengisi VTuber ini bukan berarti kalian dapat menanyakan semua data pribadi mereka ya. Karena itu sudah masuk ke ranah data pribadi. Nah, dengan adanya para VTuber hybrid ini, apakah kalian menyukainya? Atau malah tetap lebih menyukai VTuber yang tidak menunjukkan sosok aslinya? Silahkan tulis jawaban kalian di komentar. Mungkin segitu saja dulu pembahasan aku kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, bisa like dan bagikan ke komunitas kalian. Dan subscribe dan nyalakan loncengnya jika kalian gak mau ketinggalan video dan live stream aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Moon, peace out.